Jadi saya pun belajar lagi dan topiknya ini pun bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak terlalu berat, tetapi juga yang terbaru. Nah, yang hari ini saya ingin sampaikan, yang ingin saya sharing adalah bagaimana peran untuk makanan terhadap proses inflammaging. Nah, seperti kita ketahui bahwa aging ini merupakan proses yang kontinu dalam setiap manusia. Nah, kalau kita membaca dalam jurnal-jurnal terbaru, mungkin kita membaca suatu proses kronik dari suatu inflamasi yang sifatnya low grade, jadi low grade chronic inflammation. Dan kita singkat sekarang kalau di jurnal-jurnal adalah inflammaging. Nah, di sini adalah nutrisi merupakan salah satu faktor yang bisa kita modifikasi sehingga goal kita adalah untuk memperlambat dari age-related disease dan untuk mempromosikan bagaimana aging secara gracefully dengan nutrisi. Nah, jadi aging ini merupakan masalah global yang menjadi masalah kesehatan dari masyarakat dan memiliki dimensi sosial ekonomi. Nah, kita ketahui bahwa aging ini salah satu karakteristiknya adalah systemic chronic inflammation yang seringkali didampingi dengan sense dari sel-sel yang di tubuh kita, kemudian ada immunosenescence, ada organ dysfunction, dan pada hasil akhirnya adalah penyakit yang berhubungan dengan usia atau biasanya kita sebut penyakit kronik yang kesemuanya ini kita sebut sebagai inflammaging. Adanya infeksi. Dan biasanya ini disebabkan oleh ada beberapa hal. Bisa kita lihat di sini kata-katanya PAMP, jadi pathogen associated molecular pattern. Jadi ini adalah molekul-molekul dari patogen. Jadi misalnya pada dari sisa-sisa dari bakteri ataupun dari virus. Kemudian ada juga DAMP, yaitu damage associated molecular pattern. Jadi ini adalah molekul yang dikeluarkan dari sel-sel tubuh yang rusak ataupun kita dying, jadi hampir mati. Kemudian ini pun juga biasanya berupa pecahan dari DNA, kemudian juga dari protein, dari heat protein. Nah, kemudian ada juga yang namanya dari microbial metabolic product dari mikrobiota usus. Nah, pada kondisi yang normal, produk dari mikrobiota usus ini biasanya adalah bersifat bagian dari tubuh kita. Tetapi pada kondisi dysbiosis itu seringkali akan menimbulkan suatu proses inflamasi. Makanya kita sebut sebagai bersifat sebagai quasi self signal. Nah, sinyal-sinyal tadi ini akan dikenali oleh reseptor dari sel imun innate kita dan ini akan terjadi degenerasi. Artinya, reseptor yang berbeda bisa mendeteksi sinyal-sinyal yang sama dan ini akan terjadi secara terus-menerus teraktivasi persistent immune activation dan juga terjadi inflamasi dalam jangka panjang. Nah, kontributornya mudah-mudahan terlihat ya. Jadi di sini bisa kita lihat mulai dari sel-sel tubuh yang rusak, kemudian ada molecular garbage, tadi cellular senescence mengeluarkan sel, ada juga immunosenescence sampai juga dengan di saluran pencernaan kita, dan juga hal-hal yang kita lakukan sehari-hari yang termasuk gaya hidup kita yang berkontribusi terhadap terjadinya inflammaging, yaitu tadi misalnya kita mager atau asupan makan yang tidak baik, dan juga ada yang obesitas, terutama visceral obesity, yang otot, bahkan sampai dengan otak, dan hal ini akan menyebabkan pada puncaknya adalah terjadinya multimorbidity dan mortality. Nah, kalau kita lihat di jurnal ini bahwa sebenarnya proses aging dan inflammaging ini adalah proses yang fisiologis, tetapi bisa dipercepat pada beberapa kondisi. Nah, tadi yang kita lihat salah satu banyak sekali kontributornya, sehingga jalur yang merah ini semakin cepat dan akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usia.
Nah, seseorang ini pun memiliki sebenarnya dari awal itu kita tuh punya jalur sendiri untuk terjadinya proses aging. Tiap orang berbeda-beda dan bisa kita lihat bahwa di sini pada awalnya apabila terjadi pada early events ini misalnya dari adanya infeksi intrauterin, kemudian pemberian antibiotik pada masa neonatus, perbedaan dari jenis persalinan, pemberian ASI, dan lain sebagainya, ini akan mulai mentrajektori, jadi membuat lintasan setiap orang ini akan beda-beda. Kemudian pada mulai dewasa, ini pun banyak hal yang terjadi pada kita. Mulai dari gaya hidup kita, dari makannya, olahraga, stres, sampai dengan pola tidur, kemudian kita tinggal di mana, apakah berpolusi, kemudian kita juga ada infeksi yang bersifat kronis atau tidak. Ini kita akan masing-masing punya jalur masing-masing. Nah, pada akhirnya timbulnya penyakit yang berhubungan dengan usia ini tadi, ini pun akan berbeda-beda. Mungkin yang pada orang yang pada kondisi awal dan dewasanya itu tidak beruntung, mungkin akan lebih cepat untuk timbulnya kondisi penyakit yang penyakit kronis ataupun penyakit berhubungan dengan usia. Tapi banyak juga yang kita kenal sebagai centenarians yang mungkin yang sudah nonton Netflix di Blue Zones, itu banyak sekali orang-orang yang secara genetik, secara pola hidup sehat itu bisa mencapai lebih dari 100 tahun. Nah, bahkan kalau kita nonton di Netflix itu bahwa mereka memang beruntung punya gen yang bagus, beruntung tinggal di tempat yang memang menunjang untuk pola hidup sehat, dan mereka juga ada faktor keberuntungan yang tidak diketahui sampai sekarang oleh peneliti-peneliti tersebut. Nah, kita masuk ke intervensi, bisa kita lihat di sini ada intervensi secara lifestyle based dan juga farmakologi. Di sini mulai dari intervensi diet, jadi apa yang kita makan dalam sehari-hari, kemudian ada juga suplementasi, pemberian phytochemical, pastinya ya harus ada physical activity, dan terakhir adalah untuk masalah saluran cerna. Jadi mikrobiota usus ini harus kita perhatikan. Di sini saya nanti akan menampilkan slide tentang farmakologinya, tetapi tidak akan selalu saya bahas, jadi nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, tadi saya sedikit menyebut tentang obesitas itu adalah terjadinya metaflammation. Nah, ini juga kata-kata baru buat saya. Saya pun belajar lagi nih mengenai ini. Jadi ini adalah inflamasi yang dipicu oleh ekses dari nutrisi. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang dengan obesitas dan juga metabolic syndrome. Nah, jadi metaflammation atau metabolic inflammation ini seringkali bersamaan dengan inflammaging dan seringkali overlapping. Dan keduanya ini saling membuat proses aging dan disease development ini juga akan semakin cepat. Nah, jadi kita mesti lihat tadi key feature-nya juga hampir sama. Jadi dari jalur imunitas, kemudian dari jalur saluran cerna, ada juga masalah circadian rhythm. Nah, apa sih peran nutrisi? Nah, ini kan intinya ya. Jadi nutrisi ini memeran central role dalam memodulasi inflammaging. Mulai dari bisa mempromosi, jadi bikin terjadinya proses inflamasi semakin bertambah cepat, atau dengan nutrisi kita bisa mengurangi inflamasi dari yang terjadi di tubuh kita. Nah, nutrisi ini di inflammaging pastinya adalah memodulasi dari mikrobiota saluran cerna. Kemudian makanan yang kita makan ini juga akan menurunkan sitokin pro-inflamasi, tapi juga menyediakan bahan-bahan makanan yang dapat sebagai anti-inflamasi. Tentu saja kita tadi membicarakan ada juga pengurangan dari kalori, jadi kalori intake ataupun tadi ada fasting ya. Dan terakhir adalah untuk memaintain dari massa otot, karena massa otot ini penting sekali dalam mengurangi inflamasi di tubuh kita, sehingga merupakan salah satu key atau feature yang harus kita pertahankan jika kita ingin aging dengan gracefully. Nah, untuk protein tadi kalau ngomongin massa otot, jadi pastinya nih protein ini gunanya adalah untuk mempertahankan atau
mencegah terjadinya sarkopenia, karena dari banyak penelitian dikatakan bahwa orang-orang dengan sarkopenia terutama pada lansia memang parameter untuk inflamasinya juga sangat tinggi. Kemudian memodulasi respons sistem imun, kemudian meregulasi anabolik dan katabolik balance. Jadi kita pengennya adanya proses anabolik terus ya. Kalau kita makan protein yang kurang, seringkali terjadi protes katabolisme. Kemudian pastinya integritas dari saluran cerna kita itu juga membutuhkan protein. Dan terakhir adalah dengan makan protein yang cukup, pastinya kenyang, nggak cari cemilan-cemilan yang nggak jelas, apalagi yang tinggi kalori, tinggi gula, dan tinggi lemak. Dan pastinya adalah untuk kesehatan metabolik. Rekomendasi untuk usia lansia dari beberapa badan kesehatan dunia ini masih menggunakan rekomendasi dari meta-analisis yang lama pada tahun 2003. Jadi rekomendasi pada lansia proteinnya itu 0,83 gram per kilogram berat badan. Ini masih sangat rendah, sehingga disarankan dari penelitian-penelitian terbaru terutama dari ESPEN ini dinaikkan dosisnya itu untuk protein rekomendasinya adalah 1 sampai dengan 1,2 gram per kilogram per hari, tapi untuk yang undernourished bahkan bisa sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, protein yang kita makan jangan dihabisin di satu kali makan. Kalau saya dapat 1,2 gram, saya penuhin lah di makan malam aja, makan steak 200 gram misalnya. Ya sebaiknya jangan seperti itu. Jadi protein yang kita makan ini dibagi-bagi. Kalau bisa dalam 3 kali makan utama, cemilan juga silahkan mengkonsumsi sumber protein. Nanti di slide terakhir saya ajarkan gimana sih menu makannya. Nah, kemudian protein yang kita pilih juga pilihlah yang berkualitas. Untuk lemak ini biasanya kita carinya apa nih? EPA dan DHA, karena memang jelas EPA dan DHA ini adalah untuk mengurangi proses peradangan di tubuh kita. Dan selalu perhatikan untuk lemak ini adalah untuk lebih banyak kualitasnya dibandingin kuantitas. Dan tipe dari asupan lemak apa yang memang kita konsumsi, karena seringkali orang juga takut banget sama makan lemak, tapi ada juga yang makan lemak secara berlebihan pada beberapa jenis diet. Nah, ini pun kita disarankan tadi kualitas lebih diperhatikan. Nah, berikut adalah fungsi lemak di dalam mencegah inflamasi, bisa dibaca. Kemudian rekomendasinya kalau untuk lemak ini nggak kayak protein tadi berapa gram per kilogram berat badan, tetapi berdasarkan persentase dari energi. Jadi boleh kita memberikan protein itu antara 15% sampai dengan 35%. Tapi biasanya pada orang lansia saya rekomendasinya antara 20 sampai dengan 25% itu sudah cukup baik, dan tadi perhatikan kualitas dari lemak yang kita berikan. Nah, kemudian untuk pemberian EPA dan DHA bila sebaiknya didapatkan dari bahan makanan alami, jika tidak bisa menggunakan suplementasi. Nah, untuk karbohidrat bagaimana? Jadi konsumsi bahan makanan karbohidrat dengan low GI, berikut manfaatnya. Dan juga kalau kita ngomongin karbohidrat pasti kita ngomongin serat. Nah, serat ini akan membawa antioksidan, kemudian juga dia akan meningkatkan tadi dari abilitas dari intrinsik untuk memaintain dari saluran cerna kita. Nah, rekomendasinya berapa nih? Rekomendasi dari karbohidrat, mohon maaf di sini saya sepertinya skip. Tapi bisa diberikan untuk karbohidrat itu, mungkin ke belakang. Bisa dimundurin lagi? Ini nggak jalan. Oke. Untuk karbohidrat itu bisa sekitar antara 40-60% dari total kalori harian. Kemudian ada juga serat yang kita utamakan, yaitu selalu cari antara 25 sampai dengan 30% sehari. 30 gram per hari, maaf. Ini adalah mikronutrien mulai dari vitamin A, C, E, D3 dan zinc.
berikut bahan makanan sumber, kemudian bagaimana mekanisme di dalam molekulernya. Dan ini adalah mikrobiota, manfaatnya, dan ini adalah jenis-jenis diet yang bisa kita lakukan, mulai dari calorie restriction sampai juga dengan fasting bisa kita pilih untuk mengurangi proses inflamasi di tubuh kita. Diet yang sudah banyak penelitian untuk mengurangi inflammaging pastinya adalah Mediterania diet. Bisa dilihat mekanismenya bagaimana sih dari bahan makanan sumber untuk Mediterania diet itu apa aja. Dan ini adalah apa sih efeknya dari Mediterania diet untuk inflammaging. Nah, dari penelitian yang selama 1 tahun ternyata memang didapatkan hasil bahwa penurunan dari sitokin proinflamasi, dan ini merupakan salah satu diet yang most evidence based dietary. Mungkin nanti di masa depan juga makin banyak diet-diet yang bisa dipakai dan kita secara IBM itu jelas untuk inflammaging. Nah, ini adalah phytochemical, jadi nanti bisa masukkan bahan-bahan makanan ini ke dalam asupan makan sehari-hari. Berikut adalah bahan makan sumbernya dan juga efeknya terhadap inflammaging. Ini adalah untuk physical activity ya, mungkin sebaiknya adalah dokter SPKO ya, kedokteran olahraga. Bagaimana dengan physical activity ini dapat mengurangi inflamasi di tubuh kita. Kemudian ini adalah, tadi saya tidak menjelaskan untuk farmakologi, tapi saya lampirkan di sini. Jadi nanti bisa dibaca beberapa jenis obat yang bisa digunakan. Ini juga terakhir adalah yang mungkin akan dipakai di masa depan, yaitu paling sering kita dengar adalah senolytics. Tapi ini pun juga semua masih dalam tahap penelitian, dan nanti mungkin kita akan nantikan beberapa jenis obat yang mungkin kita bisa pakai untuk mengurangi inflamasi dan membuat kita makin tetap awet muda. Dan ini adalah contoh menunya ya. Jadi nanti bisa mulai nih dari hari ini nih, setiap kita mulai makan tuh lihat apa yang kita makan. Apakah sumber-sumber makanan yang mengandung bahan-bahan yang mencegah terjadinya inflamasi sudah masuk atau belum. Misalnya nanti tadi kan makan pagi udah semua ya. Nah, makan siang atau snacknya, jadi mulai cari nih teh hijau tanpa gula, ataupun misalnya pisang kukus untuk sumber seratnya. Terus makan siang, snack sore, sampai dengan makan malam, dan sebelum tidur bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai IBM-nya Mediterania diet kayaknya susah kita aplikasikan dalam sehari-hari ya. Jadi apakah harus minum wine atau harus makan ikan salmon atau kacang-kacangan yang ada cuman di Spanyol? Enggak juga. Kita bisa tetap mengaplikasikannya dengan pola makan atau bahan makanan kita sehari-hari atau bahan makanan sumber yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan bertanya ataupun berdiskusi, dan slide-nya juga saya sudah serahkan ke panitia. Berikut adalah take home message-nya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesehatan yang optimal, kita aging dengan gracefully, pastinya kita harus memperhatikan kesehatan saluran cerna. Kemudian kita harus menurunkan low grade inflammation dari bahan-bahan makanan yang memang sudah terbukti secara IBM. Ini dapat membantu kita untuk memperlambat proses penyuaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr.